Halo teman-teman, jadi kembali lagi dengan aku Henov gitu ya. Kita kali ini akan membahas topik yang lagi hangat-hangatnya. Gimana pendapatku terkait pemotongan kuota games di SEA Games. Yang mana game yang aku sukai, League of Legends Wild Rift dan Arena of Valor. Kena cut. Ya, jadi kita bahas ya, pelan-pelan satu-satu. Tapi ingat disclaimer dulu, kalau kalian yang mau cari drama, kalian nggak akan dapet di sini. Ini bener-bener totally analisis yang sifatnya keilmuan gitu ya. Jadi kalau kalian cari insight, ini tempatnya. Dan mungkin ini aku akan ngasih tahu opini yang tidak populer di antara opini yang ada di luar sana. Yang pertama, menurutku keputusan, ini aku kasih dulu kesimpulannya ya. Kesimpulan yang pertama adalah menurutku keputusan untuk ngekat game-game yang ada, yang kemarin sudah diumumkan itu sudah tepat. Itu yang pertama. Jadi aku nggak punya masalah sama itu. Tapi di saat yang sama, keputusan seperti itu, semacam itu akan selalu backfire jika tidak diimbangi dengan pengembangan yang sepadan. Jadi pengembangan yang sepadan itu apa? Nanti kita akan bahas satu persatu. Makanya at some point keputusannya nggak salah, tapi tata kelola e-sportsnya ini nih yang jadi masalah. Karena gara-gara tata kelolanya kayak gitu, akhirnya ya poin pertama itu muncul. Jadi kebijakan yang benar ini jadi dikritik banyak orang gitu. Nah, ini makanya aku bilang ini adalah insight yang akan membangun e-sport Indonesia ke depan bareng-bareng, karena aku mau jadi bagian dari solusi, bukan jadi bagian jadi masalah. Makanya ini muncul, video ini muncul. Itu poin penting. Nah, kita bahas satu-satu. Kenapa kok tepat? Nah, jawabannya sederhana. Karena dalam membuat kebijakan itu, teman-teman, kita harus punya variabel keterwakilan yang baik gitu. Karena kita ada di tengah-tengah. Kalau kita bikin kebijakan, jadi pengertian kebijakan dulu deh. Pengertian kebijakan itu adalah sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan. Dan karena ini yang milih pemerintah, maka dia harus memberikan pengembangan dan benefit gitu ya, yang baik gitu untuk yang dikelolanya gitu. Entah itu komunitas e-sports, entah itu pemerintah desa atau pemerintah kota, kabupaten, apapun itu, benefitnya itu benar-benar harus maksimal ke objeknya gitu, bukan ke mana-mana, bahkan bukan ke pemerintah itu sendiri gitu. Nah, makanya beda sama perusahaan gitu. Kalau perusahaan itu kan benefitnya lebih banyak ke perusahaannya gitu. Kalau pemerintah itu lebih banyak ke orangnya, objeknya gitu, customernya gitu, dan lain-lain. Nah, balik lagi gitu ya, kenapa kebijakannya ini sudah tepat? Yang pertama adalah karena kebijakan itu sudah cukup mewakili. Contoh, kenapa kok semua game yang di-cut itu MOBA? Ya karena dibandingin Crossfire misalnya, yang servernya udah tutup di Indonesia, kan AoV lebih berprestasi. Betul, tapi kan kalau kita bicara keterwakilan, AoV sama Crossfire itu beda genre gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bilang AoV harus masuk, ya maka dia akan ada di kolom analisis bareng Mobile Legends gitu. Apakah AoV lebih baik dari Mobile Legends? Apakah League of Legends lebih baik daripada Mobile Legends? Apakah Wild Rift lebih baik daripada Mobile Legends? Dalam konteks pengiriman kontingen. Bukan sama Crossfire. Mungkin Crossfire lawan analisisnya itu adalah game-game yang non-mainstream. Kayak misalnya PES, FIFA, dan kawan-kawannya. Mungkin lebih ke sana. Dan ternyata dari semua itu yang paling berprestasi mungkin, atau yang dirasa secara data gitu ya, itu lebih cocok untuk mewakili itu Crossfire. Kayak gitu. Jadi memang kita harus menerima fakta bahwa ada nggak, pertanyaan sederhana deh, pernah nggak AoV itu juara dunia? AoV Indonesia? Nggak pernah. Mobile Legends pernah. M1 itu kan juaranya pertama EVOS kan kalau nggak salah. Kayak gitu. Jadi juara dunianya itu sudah pernah. Kompetisi internasionalnya itu kita sudah lebih banyak pengalaman, sudah lebih banyak
ini gitu segala macam gitu ya. Jadi secara analisis prestasi dan lain-lain, ya ya mau nggak mau kita harus ngalah sama Mobile Legends gitu. Udah punya track record bagus, dan yang paling penting punya banyak cadangan talent untuk dipilih untuk memenangkan itu. Kita udah punya banyak resource-nya. Contoh kayak bulu tangkis deh. Bulu tangkis itu kalau Indonesia kita udah punya stok banyak, dan emang secara kaderisasi itu diurus dari zaman dulu gitu. Udah bangun sistemnya udah terbangun dengan baik. Sehingga dia ya kepilih gitu. Kepilih karena secara track record kemungkinannya tuh udah menang gitu. Itu poin penting ya. Nah, yang kedua, kok kalau masalah keterwakilan PUBG sama Free Fire itu kan dua-duanya Battle Royale. Kenapa gitu kok? Harusnya satu slot bisa lah gitu dikasih ke game sepi lain mungkin gitu selain Crossfire gitu ya. Misalnya dikasih ke FIFA gitu atau ke siapa gitu. Kenapa kayak gitu gitu? Nah, jawabannya sederhana. Again, ini ada dua jawabannya. Yang pertama again karena ya sudah ada track record di juara dunia pertama Free Fire siapa? Piala dunianya. Ya Indonesia gitu. Juara dunia pertama di PUBG dan berkali-kali setelahnya gitu. Ya Indonesia. Masa kita yang udah pernah juara gitu ya dan ya terkenal gitu kualitas, walaupun misalnya bilang bang tapi kan sekarang kualitasnya menurun, itu debatable, tapi setidaknya kita punya track recordnya. Dan sangat aneh gitu kalau misalnya kita nggak ngirimin. Contoh misalnya tiba-tiba Indonesia tiba-tiba nggak nurunin kontingen bulu tangkis tadi gitu, yang talentnya banyak, bisa bersaing dan seterusnya. Pasti kan fans bulu tangkis emosi dong. Kita kan bisa menang gitu. Kenapa nggak diturunin gitu? Nah itu poin-poin pentingnya. Jadi pertama masalah keterwakilan genre, dan analisisnya tuh pasti dilawanin sama ya masing-masing kelas gitu ya. Yang kedua masalah track record gitu. Nah hal itu kan jadi make sense gitu. Kenapa PUBG, Free Fire sama Mobile Legends yang maju gitu. Dan Wild Rift dan AoV ya mungkin kalau AoV karena usianya mirip-mirip sama Mobile Legends ya, itu bakal langsung kalah telak. Tapi kalau misalnya Wild Rift ya teman-teman ya, karena aku juga di komunitas Wild Rift, kita nggak perlu sedih-sedih amat dengan berpikir wah kita kalah nih sama Mobile Legends. Nggak kayak gitu cara mikirnya. Kenapa? Karena Wild Rift baru, ngerti nggak? Karena belum bahkan Piala Dunia pertamanya baru tahun ini gitu loh. Tahun lalu itu kan season 0, Horizon Cup itu season 0. Season 1-nya tuh sekarang. Icon Global Championship itu Piala Dunianya gitu loh. Jadi kita tuh bukan kalah tapi lagi mau nyusul gitu di Wild Rift. Dan nggak apa-apa, emang kita harus buktiin dulu gitu. Jangan kita tuh masih sabuk putih gitu kalau di bela diri gitu ya. Terus ya belaga seperti udah sabuk hitam gitu. Jadi emang kita buktiin dulu gitu, nggak apa-apa gitu teman-teman. Dan keputusan ini menurutku tepat karena itu keterwakilannya tuh masuk gitu. MOBA-nya ada, Battle Royale-nya ada, game non-mainstream-nya ada. Kemudian di luar daripada itu, yang dikirim adalah yang punya track record kemenangan yang tinggi. Nah, terus ada yang ngomong gini, Bang, tapi kan kalau kayak gitu, gimana mau berkembang yang lain? Masa nggak dikasih tempat untuk bertanding gitu kan? Nah, jawabannya sederhana. Itu alasan yang aku bilang kedua, tata kelolanya yang salah. Jadi, memberi ruang berkembang untuk yang game-game lain yang memang belum bisa membuktikan, itu bukan kayak gini. Ini kita mau pergi perang loh teman-teman. Kita punya kelangkaan resource nih, ada anggaran dana yang terbatas. Kalian lihat sendiri gimana konfliknya di nasional gitu loh. Ada minyak goreng langka lah, apalah segala macam. Itu kan artinya memang ada manajemen anggaran yang harus harus dibenerin gitu kan, itu poin pertama. Nah, sehingga akibatnya apa gitu ya? Akibatnya kita harus maju perang ke Vietnam nih. Kita harus maju ngebela negara dengan resource yang terbatas. Nah, dengan resource yang terbatas ya kita kirim yang pasti menang dong. Gimana sih gitu? Nggak kita lantas tiba-tiba ngirim yang masih berkembang. Yang masih berkembang ini harus dikelola di ekosistem e-sport nasional. Nah, karena selama ini PBSI-nya juga masih baru. Masih baru loh ya. Kita nggak bicara PBSI ini udah 20 tahun. Maka PBSI yang masih baru ini belum bisa punya kesempatan menunjukkan bahwa dia punya
framework yang jelas atau rencana yang jelas pengembangan game-game yang nggak rame. Game-game nggak rame, yang masih belum rame, bukan nggak rame ya, di Indonesia. Nah, sehingga dia kena isu bahwa lo sekarang lagi dukung game yang cuan doang gitu. Nah, ini makanya kita masuk ke tahapan kedua yang dimana aku nggak, ya menurutku bermasalah skema pengelolaan e-sport nasional untuk game-game yang belum rame. Ini yang akhirnya jadi membuat kita menyerang, menduga, menuduh gitu, bahwa kalian itu nggak mengakomodasi. Nah, padahal kenyataannya gini, cara kita buat mengakomodasi itu dalam melakukan pembinaan ya terhadap pasar e-sports ini harusnya itu gini, kaidahnya. Kita mengikuti suara mayoritas, tapi melindungi hak-hak minoritas. Ngerti nggak? Yang berlaku itu selalu hukum mayoritas. Itu udah jelas dimanapun kayak gitu. Karena kan lebih banyak orangnya yang harus diakomodasi dong. Kayak gitu. Tapi kita membela hak-hak minoritas. Jadi hak-hak minoritas itu tetap harus kita akomodasi juga. Dibelain bahkan sama yang rame gitu, sama yang mayoritas. Nah sekarang kan yang mayoritas itu Mobile Legends, PUBG, dan Free Fire. Jelas mereka akan lebih banyak didengar. Akan lebih banyak diakomodasi. Jelas. Tapi kita harus memberikan perlindungan kepada hak-hak minoritas. Artinya apa? Artinya harus ada program-program khusus, terstruktur dan masif untuk mengembangkan ekosistem game-game yang belum rame. Contoh gini deh, kenapa PUBG sama Free Fire tuh berkembang? Karena sifatnya dia pasar bebas gitu. Pasar bebas itu artinya nggak monopoli gitu. Jadi saling berkembang gitu. Contoh misalnya gini deh, Pertamina itu sebelum adanya Shell, sebelum adanya Vivo, sebelum adanya Petronas masuk Indonesia, itu kan berkembangnya lambat ya. Kemudian tiba-tiba ada kebijakan untuk memasukkan persaingan gitu. Karena persaingan ini yang ujung-ujungnya akan bikin dia punya motivasi untuk berkembang lebih jauh gitu loh teman-teman. Nangkep nggak poinnya? Kayak kamu deh, misalnya kamu main game ya. Kalau kamu main solo, kan motivasinya nggak sebesar kalau kamu balapan nanjak rank sama teman komunitas kamu kan. Nah itu yang namanya persaingan gitu. Nah kalau adanya persaingan, dia biasanya bagus kualitasnya. Kayak EVOS kalau nggak ada RRQ di Mobile Legends, nggak ada alter ego, nggak ada BTR, ya EVOS nggak bisa jadi kuat. Sama kayak kemarin di Wild Rift. Kenapa MBR degradasi lebih awal gitu? Kenapa dia pulang duluan? Ya karena selama ini dia gede sendirian gitu. Dia nggak ada lawan gitu, nggak ada lawan tanding. Jadi akhirnya dia lambat pertumbuhannya. Sedangkan anak-anak yang sekarang ngalahin MBR itu, dia di komunitasnya tuh ini terus gitu, tabrakan terus, ikut turnamen-turnamen komunitas, ikut apa segala macam, scrim gitu ya. Akhirnya mereka berkembang lebih daripada MBR-nya yang memang cuma sendirian gitu. Makanya sendiri itu akan membuat dia industrinya kolaps, nggak akan berkembang lebih jauh. Nah, itulah kenapa PBSI dan teman-teman asosiasi itu harus punya perlindungan hak-hak minoritas. Jadi dia harus punya fokus pengembangan di game-game yang masih sepi, biar kayak industri Mobile Legends itu gitu ya, itu biar usianya lebih panjang gitu, biar dia bisa lebih kreatif gitu, lebih berinovasi gitu. Kalau Mobile Legends sendirian terus kayak gitu, itu nanti lama-lama kolaps gitu. Coba ada Wild Rift, ada AOV gitu ya. Ini kan membuat Mobile Legends akhirnya jadi lebih jadi lebih was-was gitu. Kayak gue harus terus berinovasi gitu. Coba kalian lihat deh perusahaan-perusahaan handphone misalnya. Karena ada persaingan, inovasi itu jadi bagus gitu. Dan yang diuntungkan ya pasar lagi, yang diuntungkan kita komunitas gitu. Kalau semuanya berinovasi kan kita yang diuntungin. Nah itu yang sebenarnya menurutku harus dilakukan sama PBSI. Justru nggak apa-apa dukungin Mobile Legends, dukungin PUBG, Free Fire gitu ya, diakomodasi karena mereka mayoritas tuh wajib. Tapi yang kecil-kecil itu dibantu buat jadi pesaing-pesaing besarnya industri existing. Supaya apa ya? Supaya maju semuanya. Nah itu yang belum kita lihat gitu. Misalnya kayak kalau memang turnamen AOV dan Wild Rift misalnya masih sepi di Indonesia, ya kalau udah tahu sepi ya lu bikin gitu. Lokapala misalnya mau dikembangin sebagai mobile lokal, ya lu bantu bikin gitu. Asosiasinya bantu bikin turnamennya. Enak aja buat lu ngomong Nov gitu. Buat turnamen kan nggak gampang.
Ya emang nggak ada yang gampang, ngembangin e-sport juga nggak gampang, tapi kan itu tugas kita sebagai PBSI, sebagai orang asosiasi, sebagai kita-kita nih yang aktif di pelatihan. Di situ tugas kita gitu loh. Buat apa tuh namanya? Buat ngembangin itu. Emang udah tugas kita. Kalau kalau kecuali aku bilang kayak gitu ke misalnya pegawai pajak gitu, kan nggak ada hubungannya ya. Kayak lu bikin dong turnamen, nggak ada hubungannya gitu. Nah kalau ini kan ada hubungannya gitu. Emang kerjaan kita gitu. Walaupun susah itu kerjaan kita. Makanya dibikinin turnamen, dibikinin akademi. Itu alasan kenapa aku sama IndiHome gitu ya, mau gitu gabung ke IndiHome. Alasannya ya karena kita mau bangun ekosistem e-sport dengan lebih baik gitu. Kalau kita gabung di IndiHome gitu ya, menurutku ya, kalau saya gabung di IndiHome, itu saya bisa lebih banyak kebantu ekosistem gitu. Karena pertama, kita ngembangnya dari akademi, which is kita bantu nyiapin atlet. Yang kedua, keterjangkauannya teman-teman. Oke lah, misalnya provider lain itu ada di kota kamu gitu. Tapi kan kamu di kota. Gimana sama teman-teman kita yang di Indonesia Timur? Gimana sama teman-teman kita yang di Kalimantan, di Sumatera? Itu kan keterjangkauannya itu hanya bisa diambil sama IndiHome gitu. Dan itu yang akhirnya membuat aku mau di situ gitu. Jadi kayak gitu, semua orang tuh harus ngambil peran gitu. Dan salah satu peran yang harus dilakukan sama PBSI adalah harus ada framework jelas untuk menciptakan pesaing-pesaing baru dari Free Fire, dari PUBG, dari Mobile Legends, supaya semua ini jadi kreatif ekonomi gitu. Nggak cuman ya puas dengan capaian hari ini. Hari ini kan kita lihat aja Mobile Legends tuh jadi kiblat mobile dunia loh gitu. Free Fire juga sama gitu. Jadi salah satu game dengan pertumbuhan viewer gitu ya tertinggi di dunia gitu. PUBG Mobile juga sebagai kompetitif juga bagus banget gitu. Nah, tapi apakah kita harus jalan di tempat gitu? Apakah kita harus puas sama itu doang? Kan enggak. Jadi makanya aku secara kebijakan nggak salah. Tapi itu jadi dipermasalahin karena nggak ada yang kedua ini. Nah yang poin kedua ini yang sebenarnya harus dibenahi gitu. Paling itu ya, mudah-mudahan kalian bisa dapat insight menarik dari analisis ini gitu ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat.